1196, Alam Bintang, 3000 api yang membara. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika sosok berjubah putih perlahan muncul di depan mata semua orang. Tatapannya menyapu kelompok Xiao Yan sebelum berhenti di Old Mu Gu. Setelah itu, dia dengan samar berkata, "Aku yang lama adalah penatua pertama Menara Pil, Qiuling. Saya akan memimpin Anda semua ke wilayah bintang kali ini. Ingat, yang perlu Anda lakukan adalah mengikuti saya setelah masuk. Saya yang lama berhak mencabut hak siapa saja yang tidak mengikuti aturan." Xiao Yan dan yang lainnya sedikit mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Dia mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa elder pertama Qiuling memimpin mereka karena kelompok Xuan Kongzi khawatir tentang Old Mu Gu. Sudut mulut Old Mu Gu bergerak di bawah fokus Qiuling. Segera, dia menarik tangannya di bawah lengan bajunya. Ekspresinya acuh tak acuh. Sementara beberapa dari mereka berbicara, pintu spasial yang berfluktuasi telah sepenuhnya stabil. "Ayo pergi." Qiuling bertukar pandang dengan kelompok Xuan Kongzi setelah melihat ini. Setelah itu, dia sedikit mengangguk. Qiuling melambaikan tangannya dan memimpin untuk melangkah ke pintu spasial sebelum menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Banyak sosok terus-menerus menghilang ke dalam ruang yang berfluktuasi ini. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 11 orang telah menghilang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika orang terakhir memasuki pintu spasial, ketegasan di wajah Xuan Kongzi sedikit berkurang. Matanya melihat ke bawah dari atas sebelum dia memerintahkan dengan suara yang dalam, "Perhatikan lebih banyak hari ini. Jangan biarkan masalah apapun terjadi. Para ahli dari Pil Tower telah diatur oleh kami untuk berada di Holy Pil City. Mereka sedang menunggu perintah. Jika ada perubahan tak terduga terjadi, mereka akan segera datang dan membantu." Tian Lezi mengangguk saat dia menjawab. Masih ada beberapa ahli yang memiliki hubungan baik dengan Pil Tower saat ini di Holy Pil City. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu mereka untuk membantu kami mengawasi berbagai hal. Xuan Yi dengan lembut memberitahu mereka. Xuan Kongzi hanya mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Matanya melihat ke pintu spasial besar dan menghela nafas. Semoga semuanya lancar. Ruang kosong tiba-tiba berfluktuasi. Segera, 10 angka plus perlahan muncul. Xiao Yan segera merasakan uap panas mengalir ke arahnya saat dia muncul. Pada saat yang sama, api hati teratai mengkilap di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi panas pada saat ini. Situasi seperti ini menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat. Itu adalah situasi yang hanya terjadi ketika dia bertemu dengan api surgawi lainnya. Tempat ini memang di mana 3000 api pembakaran berada. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Matanya tiba-tiba melirik Old Mu Gu hanya untuk melihat bahwa matanya juga memiliki ekspresi panas. Jelas, api hati laut di dalam tubuhnya juga merasakan perubahan ini. Xiao Yan dengan cepat mengalihkan pandangannya dari Old Mu Gu dan mulai mengamati apa yang disebut wilayah bintang ini. Karena dia terburu-buru dengan cemas terakhir kali, dia tidak punya banyak waktu untuk memperhatikan. Yang disebut wilayah bintang adalah ruang yang telah dirobek dengan paksa oleh 3 kepala raksasa Pil Tower. Ruang semacam ini secara alami tidak dapat dibandingkan dengan alam pil atau alam gu karena itu adalah tempat yang unik. Selain itu, wilayah bintang tampak cukup sunyi. Kabut panas samar yang meresap di sekitar wilayah itu melepaskan cahaya yang agak lemah yang merembes ke ruang ini, menyebabkan cahaya di sini tampak tenang dan sejuk. Tangan Xiao Yan secara acak meraih cahaya yang lemah. Area yang bersentuhan dengan tangannya terasa sedingin es. Matanya menyipit, ini cahaya bintang-bintang. Wilayah bintang ini tidak dapat mencegah kekuatan bintang merembes melaluinya. Namun, siang hari adalah saat kekuatan bintang berada pada titik terlemahnya. Oleh karena itu, kami hanya dapat memilih untuk masuk saat ini.
Penatua pertama bernama Qiuling menjelaskan dengan suara samar pada saat ini. Xiao Yan dan yang lainnya tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. 3.000 api pembakaran dikatakan sebagai api bintang-bintang. Itu lahir dari aglomerasi kekuatan bintang-bintang. Selama ada cukup bintang, itu tidak akan pernah mati. Jarang sekali kekuatan bintang-bintang benar-benar menghilang dari dunia karena kekuatan bintang-bintang tetap ada bahkan di siang hari. Namun, itu hanya relatif lebih lemah. Ikuti aku. Jangan tersesat. Wilayah bintang ini ada di dalam robekan spasial. Ada beberapa tempat di dalamnya yang terhubung dengan kekosongan. Jika Anda akhirnya menerobos masuk, Anda semua harus memahami hasilnya. Qiuling melambaikan tangannya. Tubuhnya bergerak, dan dia dengan cepat bergegas ke depan. Xiao Yan dan yang lainnya di belakang buru-buru mengikuti. Ukuran wilayah bintang tidak dapat dibandingkan dengan Pil Realm. Namun, itu relatif berbicara. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, tempat ini kemungkinan besar tidak lebih kecil dari kota Pil Suci yang jauh lebih besar. Mereka tidak dapat melihat tepi apapun meskipun telah terbang selama lebih dari 10 menit. Dari sini, adalah mungkin untuk mendapatkan beberapa petunjuk tentang ukurannya. Meskipun dia masih tidak dapat melihat target mereka meskipun terbang begitu lama, kelompok Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan suhu di sekitarnya menjadi lebih hangat. Pada akhirnya, Song Qing dan yang lainnya tidak punya pilihan selain memanggil Douqi mereka untuk menahan pemanggangan suhu tinggi. Suhu seperti ini tidak menyebabkan Xiao Yan merasa tidak nyaman. Dia memiliki perlindungan dari api surgawi. Oleh karena itu, kemampuannya untuk menahan api jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Seluruh kelompok dengan cepat terbang melalui ruang kosong ini. Ini berlanjut selama sekitar 10 menit lagi. Setelah 10 menit kedua berlalu, semua orang yang hadir, kecuali Xiao Yan, penatua pertama, Mu Gu tua, dan iblis tua King Hua, harus menggunakan Douqi mereka yang kuat untuk melindungi tubuh mereka. Suhu tempat ini sudah mencapai suhu yang cukup tinggi. Sepertinya kita akan tiba. Xiao Yan melirik sisanya saat dia terbang. Sebuah pikiran tiba-tiba melintas di hatinya saat tatapannya melesat ke kejauhan di depannya. Api hati teratai mengkilap di dalam tubuhnya tiba-tiba bergejolak pada saat ini. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun ini menunjukkan reaksi seperti itu. Sementara Xiao Yan merasakan sesuatu, cahaya tiba-tiba terpancar di wajah Old Mu Gu. Old Mu Gu menjilat bibirnya. Wajahnya dipenuhi dengan keinginan dan keserakahan. Meskipun orang lain tidak merasakan api surgawi, mereka masih bisa merasakan peningkatan suhu yang tiba-tiba di sekitarnya. Mereka mengerti dalam hati mereka bahwa mereka akan tiba di tujuan mereka. Sementara kehati-hatian telah meningkat di hati semua orang, cahaya yang panas dan intens tiba-tiba muncul di ruang kosong yang jauh. Intensitas cahaya muncul seperti matahari yang cerah, menyebabkan mata seseorang tanpa sadar merasakan sakit yang menusuk. Kita sudah sampai. Kalian semua harus berhati-hati. Ingat, jika ada yang melakukan sesuatu di luar batas, aku yang dulu berhak membunuhnya di sini dan sekarang. Tubuh Qiuling yang terkemuka tiba-tiba berhenti sejenak. Dia menoleh dan matanya yang tajam menyapu semua orang. Akhirnya, mereka mendarat di Old Mu Gu saat dia berbicara dengan dingin. Hanya setelah mengucapkan kata-kata ini, Qiuling melambat dan perlahan melayang ke area di depannya. Xiao Yan dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Setelah pendekatan bertahap mereka ke gugusan cahaya yang menyilaukan, makhluk di dalam cahaya itu dengan jelas muncul dalam pandangan mereka. Meneguk! Ekspresi kelompok Xiao Yan menjadi kusam ketika mereka dengan jelas melihat bagian dalam cahaya. Tenggorokan mereka bergerak saat mereka menelan seteguk air liur dengan susah payah. Ekspresi yang benar-benar terkejut memenuhi mata mereka. Ada seekor naga besar yang membentang tanpa henti di dalam cahaya. Mata naga besar itu tertutup. Tubuhnya meringkuk saat tergeletak di tanah.
Api ungu hitam aneh berlama-lama di seluruh tubuhnya yang besar. Ketika api naik, ruang di sekitarnya terdistorsi. Naga besar itu terbaring di dalam ruang kosong yang luas ini. Api ungu hitam terus merembes keluar dari tubuhnya, membakar tanpa lelah. Adegan spektakuler semacam ini menyebabkan seseorang merasakan kejutan yang sulit disembunyikan. Meskipun Xiao Yan sudah melihatnya sekali selama tur spiritualnya saat itu, dia hanya melihat sekilas. Hanya setelah mendekat, dia dengan jelas merasakan betapa menakutkannya keajaiban kuno ini. Semua orang muncul seperti semut ketika berdiri di depan naga besar ini. Perasaan menjadi kecil naik di dalam hati mereka. Apakah ini 3.000 api yang membakar? Suara seseorang dengan lembut bergumam di tengah kesunyian. Meskipun mata naga besar itu tertutup, kekuatan naganya yang kaya menyebabkan kaki semua orang memiliki dorongan untuk gemetar. Ukuran seperti ini benar-benar terlalu mengejutkan. Old Mu Gu juga terkejut dengan ukuran 3000 Burning Flame untuk sesaat. Namun, dia setidaknya adalah Douzhen Elite dan alkemis tingkat 8. Pengalamannya sangat luar biasa. Karena itu, dia berhasil pulih dengan cepat. Keserakahan di matanya menjadi lebih padat. Setelah orang pertama membuka mulutnya untuk berbicara, yang lain secara bertahap pulih dari keterkejutan mereka. Mereka saling memandang dan diam-diam merasa tidak bisa berkata-kata. Hal ini benar-benar sedikit terlalu menakutkan. Xiao Yan melihat naga besar di depannya ini. Telapak tangannya tiba-tiba menjadi panas. Pada saat itu, sebuah pikiran melintas di benaknya dan matanya melirik tanpa meninggalkan jejak. Dia menemukan segel naga yang ditanam Ziyan mulai menunjukkan tanda-tanda memanas saat ini. Sepertinya apa yang dikatakan Ziyan benar. Segel naga juga telah ditanam di dalam tubuh 3.000 api yang membara ini. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan ketika dia merasakan perubahan pada segel naga. Ini adalah 3.000 api pembakaran. Namun, saat ini sedang disegel. Selanjutnya, kalian semua harus melangkah maju dan mencoba untuk melihat apakah kalian dapat menggunakan beberapa taktik lembut untuk menaklukkannya. Qiuling berbicara dengan suara yang dalam. Ingat, gunakan taktik yang lembut. Jangan membangunkannya dari tidurnya. Mata Qiuling dipenuhi rasa dingin ketika dia berbicara. Tatapannya terfokus pada Old Mu Gu. Dari kelihatannya, dia berhati-hati dan tidak menyukai Old Mu Gu. Old Mu Gu hanya tersenyum dingin di depan mata Qiuling, tapi dia tidak mengatakan apapun untuk membantah tetua pertama. Qiuling perlahan-lahan menarik pandangannya ketika dia melihat respon tanpa komitmen dari Old Mu Gu. Setelah itu, matanya dengan lembut beralih ke Xiao Yan saat dia berkata, "Xiao Yan, kamu adalah juara dari Pil Gathering ini. Karena itu, Anda harus menjadi yang pertama." Mata semua orang tertuju pada Xiao Yan setelah kata-kata Qiuling terdengar. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah dalam menghadapi tatapan ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk kecil. Setelah itu, dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan berjalan menuju naga besar yang tertidur. Bab 1197, Fierce 3000 Burning Flame. Kekuatan naga itu semakin kuat saat kaki Xiao Yan perlahan-lahan mendekati naga besar itu. Ada jejak samar kaki Xiao Yan melemah di mana sepertinya dia akan jatuh berlutut. Xiao Yan sedikit merajut alisnya saat merasakan perubahan ini. 3.000 api pembakaran ini memang aneh. Mungkinkah itu selalu memperlakukan dirinya sebagai naga fight kuno? Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan saat dia diam-diam menjadi berhati-hati. Dari tampilan aura di atasnya, api 3.000 pembakaran ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api hati jatuh. Jika dia ceroboh, dia mungkin akan jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Pada saat itu, sudah terlambat baginya untuk merasa menyesal. Xiao Yan akhirnya tiba di depan naga besar beberapa saat kemudian saat mata panas dari semua orang memandang. Tubuhnya digantung oleh kepala naga. Melihat dari kejauhan,
Dia tidak signifikan jika dibandingkan dengan tubuh besar dari 3.000 api pembakaran. Setelah menghadapi 3.000 api pembakaran dalam jarak yang begitu dekat, Xiaoyan benar-benar merasakan pencegahan yang dipancarkan oleh orang besar ini. Jika seseorang berbicara tentang ukuran, kemungkinan tinggi Xiaoyan mirip dengan panjang sisik naga di tubuhnya. Xiaoyan berdiri di depan kepala naga besar itu. Meskipun mata 3.000 api pembakaran ini tertutup rapat, hati Xiaoyan merasakan perasaan yang aneh. Tampaknya orang besar di depannya ini menggunakan semacam tatapan sedingin es untuk mengamatinya. Perasaan semacam ini menyebabkan rambut Xiaoyan berdiri. Dia buru-buru memusatkan pikirannya. Xiaoyan, letakkan tanganmu di dahi 3.000 api yang membara. Ada sisik naga di sana yang ditutupi oleh api ungu hitam. Setelah itu, masukkan kekuatan spiritual Anda ke dalamnya. Jika Anda beruntung, Anda mungkin bisa menaklukkannya. Suara Qiuling tiba-tiba terdengar di belakang Xiaoyan saat dia diam-diam merasa terkejut di dalam hatinya. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum pahit ketika dia mendengar instruksi Qiuling. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menaklukkan 3.000 api yang membara ini? Meskipun Xiaoyan memikirkan ini di dalam hatinya, Xiaoyan melangkah maju seperti yang diperintahkan. Setelah itu, dia menemukan sisik naga yang seukuran dengannya. Api memang menyala di atasnya. Mata Xiaoyan menyapu sisik naga ini. Dia tiba-tiba menemukan bahwa sisik naga ini tampaknya ditutupi dengan banyak garis hitam seperti jaring laba-laba. Garis-garis hitam ini terjalin dan membentuk banyak simbol yang sangat misterius yang melekat erat pada skala naga. Itu tampak seperti jaring hitam besar yang tak tertandingi yang melilit 3.000 api yang membara. Ini segel. Sudut mata Xiaoyan berkedut saat melihat simbol hitam ini. Matanya dengan cepat beralih ke sisik naga lainnya dan memang melihat beberapa sisik naga lainnya ditutupi dengan simbol-simbol semacam ini yang terdiri dari garis-garis hitam. Segera, dia tiba-tiba mencapai pemahaman di dalam hatinya. Ini harus menjadi segel yang trio Xuan Kongzi telah bergandengan tangan untuk ditempatkan. Sungguh kekuatan penyegelan yang kuat. Itu berkali-kali lebih kuat daripada segel api hati jatuh di akademi dalam saat itu. Xiaoyan tanpa sadar merasa terdiam ketika dia merasakan kekuatan besar dari segel itu. Dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia maju selangkah, dan tangannya dengan lembut menyentuh sisik naga yang apinya masih ada. Secara mengejutkan tidak ada sedikit pun kehangatan di tangannya saat bersentuhan. Sebaliknya, ada rasa dingin yang samar. Namun, Xiaoyan tidak punya waktu untuk merasa ragu saat ini. Matanya tertutup dan kekuatan spiritual dari antara alisnya dengan hati-hati mengikuti lengannya dan menembus skala naga. Kekuatan spiritual baru saja memasuki skala naga ketika Qiuling, Chaoying, Old Emyugu, dan yang lainnya di kejauhan melemparkan pandangan mereka. Bang! Sebuah suara kecil tiba-tiba dipancarkan ketika Xiaoyan memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam skala naga. Segera, jiwa Xiaoyan tampaknya mampu menembus lapisan saat dia muncul di tempat yang aneh dan kosong. Api berwarna hitam menembus ruang kosong ini. Ada naga mini di tengah api. Namun, pada saat ini, naga api kecil ini meringkuk dengan mata tertutup, tampak seperti sedang tidur. Ketika dia melihat naga api kecil ini dengan mata tertutup, Xiaoyan menyadari bahwa benda ini adalah inti dari api 3.000 yang membakar. Meskipun Xiaoyan jelas mengerti bahwa itu sangat sulit untuk didapatkan, ini tidak menghalangi ekspresi panas yang muncul di mata Xiaoyan. Hal yang dia impikan akhirnya muncul di depannya. Hah! Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan kegembiraan di dalam hatinya. Jejak kekuatan spiritual milik Xiaoyan perlahan tersebar. Setelah yang, ia terbang ke arah naga api kecil sebelum berlama-lama di atas tubuhnya dengan cara yang lembut. Kekuatan spiritual terus-menerus memancarkan pesan yang hangat dan ramah. Meskipun metode semacam ini tampak kekanak-kanakan dari sudut pandang Xiaoyan, dia benar-benar tidak memiliki solusi lain saat ini. Setelah pesan ramah ini dipancarkan sejenak,
Xiao Yan terdiam saat mengetahui bahwa bahkan tidak ada tanggapan. Metode semacam ini benar-benar tidak berhasil. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Dia baru saja akan menarik kekuatan spiritualnya ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa naga api kecil yang telah menutup matanya, tiba-tiba membukanya pada saat ini. Matanya, yang dipenuhi dengan api ungu hitam, berisi rasa dingin sedingin es saat menatap jiwa Xiao Yan. Semua pori-pori di tubuh Xiao Yan terbuka saat ini. Kulit di kepalanya terasa sedikit mati rasa. Api esensi 3000 api pembakaran ini benar-benar tidak tertidur. Manusia bodoh. Naga api itu tiba-tiba mengeluarkan kata-kata manusia yang sedingin es sementara rambut Xiao Yan berdiri tegak. Suara itu dipenuhi dengan ejekan. 3000 api pembakaran ini mampu berbicara dalam bahasa manusia. Sudut mulut Xiao Yan segera berkedut saat mendengar kata-katanya. The Fallen Heart Flame sejak saat itu tampak sangat luar biasa baginya. Tidak disangka bahwa api 3000 pembakaran ini bahkan lebih besar. Itu telah menggunakan bahasa manusia dan bahkan tahu bagaimana mengejek orang lain. Ini, iblis akan benar-benar terbentuk dalam segala sesuatu yang hidup cukup lama. Batuk itu, aku datang ke sini dengan maksud untuk menyelamatkanmu dan memberimu kebebasan. Xiao Yan merasa bahwa dia sangat munafik ketika mengucapkan kata-kata ini. Dia sangat munafik sehingga bahkan rambutnya tampak lebih berdiri. Enyah, ekspresi mengejek di mata 3000 api yang membara menjadi lebih padat di hadapan kata-kata, menyentuh Xiao Yan. Pada saat ini, itu tidak mengucapkan omong kosong lainnya. Dua kata sedingin es dipancarkan. Sebelum Xiao Yan bisa mengatakan apapun setelah kata-kata itu terdengar, api ungu hitam tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh naga api. Setelah itu, ia menyapu ke arah Xiao Yan ke segala arah. Ekspresi Xiao Yan berubah ketika dia melihat orang besar ini menyerang sesuka hati. Dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingan 3000 Burning Flame. Segera, gumpalan kekuatan spiritualnya mulai buru-buru menghindar dan mundur. Xiao Yan mundur dengan sangat cepat, tetapi nyala api ungu hitam bahkan lebih cepat. Setelah sekejap, itu sudah menyusul Xiao Yan. Dengan sapuan, itu menelan jiwa Xiao Yan ke dalam nyala api. Setelah itu menguap menjadi apa-apa. Xiao Yan, yang menyentuh sisik naga itu dengan tangannya di wilayah bintang, tiba-tiba membuka matanya. Dia menarik tangannya seolah-olah dia telah tersengat listrik. Hatinya merasakan ketakutan yang berkepanjangan saat dia dengan cepat menarik diri. Api 3000 pembakaran ini sedikit terlalu kuat. Itu telah menguapkan gumpalan jiwanya. Xiao Yan dengan kejam mengutuk dalam hatinya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya sebelum mengalihkan pandangannya ke Qiu Ling dan yang lainnya. Dia merentangkan tangannya dan berkata, "Saya telah gagal." Orang itu terlalu galak. Kekecewaan melintas di mata Qiu Ling ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk dan menghela nafas. Kalau begitu, orang berikutnya harus melangkah maju. Old Mu Gu dengan cepat melangkah maju setelah Qiu Ling berbicara. Rasa dingin melintas di mata Qiu Ling ketika dia melihat siapa yang bergerak. Dia melangkah maju dan memblokirnya. Kenapa? Apakah penatua pertama Qiu Ling tidak bermaksud mengizinkan saya mencobanya? Sepertinya kualifikasi yang disebut dari Pil Gathering ini sepenuhnya bergantung pada keinginan Pil Tower. Old Mu Gu menyipitkan matanya dan tertawa dingin saat melihat Qiu Ling bergerak. Mu Gu, aku menyarankanmu untuk tidak memainkan trik apapun. Kalau tidak, nada bicara Qiu Ling dingin saat dia berbicara. Jika saya bisa menaklukkan 3000 api yang membara, itu juga akan membantu menara pil Anda menyingkirkan bencana besar, bukan? Mu Gu tua tersenyum. Setelah itu, dia melangkah ke samping Qiu Ling dan perlahan berjalan ke 3000 Burning Flame. Tangan Qiu Ling sedikit terkepal. Segera, matanya beralih ke Xiao Yan, dan dia melemparkan pandangan ke kelompok Cao Ying, memaksa mereka untuk lebih memperhatikan.
Setelah itu, dia berbalik dan mengikuti di samping Old Mu Gu seperti bayangan. Dou Qi yang agung berlama-lama di sekitarnya tanpa ada tanda-tanda disembunyikan. Dari kelihatannya, Qiuling akan segera bertindak jika Old Mu Gu melakukan gerakan yang tidak biasa. Sudut mulut Old Mu Gu berisi senyum dingin di wajah sedang diawasi oleh Qiuling. Tangannya menyentuh sisik naga sebelum dia menutup matanya. Ketika Old Mu Gu memejamkan matanya, Xiao Yan, Cao Ying, dan yang lainnya juga mengumpulkan Dou Qi mereka. Jika yang pertama melakukan trik apapun, kemungkinan itu akan melibatkan mereka. Itu aktivitas tidak biasa yang diharapkan tidak muncul di depan mata semua orang yang berhati-hati. Mu Gu tua itu tiba-tiba membuka matanya setelah menutupnya selama sekitar 10 menit. Dia segera mundur 2 langkah. Dia sedikit mengerutkan kening saat dia mengutuk. Qiuling akhirnya menghela nafas lega setelah melihat Old Mu Gu juga mundur dalam kegagalan dan bahwa 3000 Burning Flame yang sedang tertidur tidak menunjukkan aktivitas yang tidak biasa. Setelah itu dia berbicara dengan suara yang dalam, selanjutnya, selama periode waktu berikutnya, semua orang yang tersisa melangkah maju satu demi satu. Namun, semua orang akhirnya kembali setelah mengalami kegagalan yang menyedihkan. Beberapa yang lebih lemah di antara mereka bahkan terguncang sampai memuntahkan seteguk darah segar ke kepala naga. Qiuling di samping diam-diam menghela nafas ketika orang terakhir kembali dengan tangan kosong. Matanya menunjukkan kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan. Karena tidak ada yang bisa menaklukkannya, mari kita kembali. Qiuling melambaikan tangannya dan berbicara tanpa daya. Sementara Qiuling melambaikan tangannya, Xiao Yan tiba-tiba melihat sudut mulut Old Mu Gu perlahan terangkat menjadi senyuman aneh. Hatinya langsung tegang. TSK, Qiuling, kamu tidak akan pernah bisa menaklukkan 3000 api yang membara seperti ini. Izinkan saya yang lama untuk memberi Anda kinerja yang baik. Tawa yang tidak biasa ini menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Bab 1198, Pemecahan Segel. Ekspresi Qiuling menjadi suram ketika tawa aneh bergema di seluruh wilayah. Dia bahkan tidak berhenti sejenak saat dia melambaikan lengan bajunya. Pilar Dou Qi yang besar dan perkasa mengeluarkan suara, "Ci," saat merobek ruang dan bergegas menuju tempat di mana Old Mu Gu berada. Ceka-ceka. Pilar Dou Qi yang besar dan perkasa tidak menyerang Old Mu Gu. Dia melintas dan mundur dengan cara yang sangat gesit. Setelah itu, tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel tangan saat dia mundur. Setelah pembentukan segel tangan ini, kelompok Xiao Yan tiba-tiba menemukan segel naga di dahi 3000 api yang terbakar tiba-tiba bergema dan memancarkan sedikit fluktuasi energi. Ini buruk. Hati kelompok Xiao Yan merasa kaget saat merasakan situasi ini. Mu Gu tua, beraninya kamu. Ekspresi Qiuling juga berubah saat ini saat dia berteriak dengan marah. Hehe, tidak ada di dunia ini yang tidak berani dilakukan oleh saya yang lama. Old Mu Gu tertawa dingin di hadapan tangisan Qiuling. Segel tangannya yang berubah dengan cepat tiba-tiba menegang sementara senyum aneh di wajahnya menyebar. Tenang, aku yang dulu hanya mencoba membantu Pil Tower MU menyelesaikan masalah ini. Meledak, tangisan dingin tiba-tiba keluar dari mulut Old Mu Gu setelah dia berteriak. Bang! Suara ledakan yang jelas tiba-tiba muncul tanpa peringatan apapun setelah teriakan Old Mu Gu terdengar. Mata kelompok Xiao yang segera beralih ke 3000 Burning Flame saat ledakan ini terdengar. Setelah itu, mereka melihat sisik naga di dahi 3000 api yang membara, tidak dilindungi oleh api apapun, meledak pada saat ini. Dengan skala naga yang pecah, kelompok Xiao yang terkejut menemukan bahwa naga berukuran besar itu perlahan membuka mata naga besar yang tertutup rapat. Jelas, beberapa celah telah muncul di segel yang sempurna pada saat ini. 3000 api pembakaran telah terbangun. Sebuah seruan terdengar ketika semua orang melihat naga besar itu secara bertahap membuka mata naganya. Segera, itu menimbulkan keributan. Naga besar itu perlahan membuka matanya.
Sesaat kemudian, udara sedingin es melonjak keluar. Mata 3.000 api pembakaran ini menyapu kelompok Xiaoyan sebelum tiba-tiba mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi ke langit. Bang! Saat raungan naga itu terdengar, nyala api ungu hitam di tubuh 3.000 api yang membara tiba-tiba melonjak. Itu tampak seperti nyala api dari langit yang menyala-nyala saat menutupi ruang kosong ini. Api ungu hitam melonjak dan kilau yang tidak biasa meletus dari simbol hitam padat di tubuh 3.000 api yang membakar. Mereka muncul seperti jaring yang terjalin erat di sekitar 3.000 api yang membara. Mengaum! 3.000 api pembakaran berjuang dengan sekuat tenaga. Raungannya bergema di seluruh wilayah bintang. Api ungu hitam dengan liar membakar simbol yang terbuat dari garis hitam. Selain itu, ada kekuatan bintang dingin yang terus-menerus merembes ke ruang kosong ini sebelum mengalir ke tubuh besar 3.000 api pembakaran dengan cara yang tak ada habisnya. Dihadapkan dengan pembalasan habis-habisan dari 3.000 api yang membara setelah terdiam begitu lama, bahkan simbol hitam pun tampak direndahkan pada saat ini. Beberapa simbol menjadi jauh lebih redup saat api ungu hitam menyala dengan liar. Gu, kamu mencari kematian. Kebangkitan tiba-tiba dari 3.000 api yang membara juga telah melampaui harapan Qiuling. Pada saat dia pulih, wajahnya sudah ditutupi oleh ekspresi hijau yang marah. Raungan marah membawa kemarahan dan niat membunuh yang tak ada habisnya saat bergegas menuju Old Gu. TSK, karena Piltowermu tidak dapat menangani api surgawi ini, apa gunanya menyimpannya? Mengapa Anda tidak mengizinkan Hall of Soul saya untuk membantu Anda menikmatinya? Bukankah itu lebih baik? Ekspresi Old Gu sedikit berubah ketika Qiuling bergegas dengan niat membunuh yang menutupi seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, Old Gu mulai tertawa dingin. Xiaoyan, kalian semua harus memecahkan manik-manik giok dan memberitahu kepala asosiasi. Namun, Qiuling masih mempertahankan beberapa alasan meskipun dia marah. Dia tidak lupa untuk menangis dengan keras saat dia menyerang Old Gu. Xiaoyan, Cao Ying, dan yang lainnya buru-buru mengangguk setelah mendengar tangisan Qiuling. Mereka mengeluarkan manik-manik giok yang mengirimkan informasi dari cincin penyimpanan mereka. Mereka baru saja akan menghancurkannya ketika angin kencang tiba-tiba muncul. Setelah itu, angin berubah menjadi jarum halus yang dengan susah payah mengenai manik-manik batu giok. Karena serangan ini terlalu tiba-tiba, manik-manik giok di tangan Cao Ying dan yang lainnya terlepas dari tangan mereka dan terbang ke kejauhan. HMPH! Xiaoyan mendengus dingin. Dua jarinya menjepit dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, mereka terus menerima jarum halus itu. Tangannya yang lain menghancurkan manik-manik giok itu. Setelah itu, dia berbalik ke arah datangnya angin. Orang-orang yang menyerang adalah dua pesaing yang masuk ke 10 tempat teratas. Tidak terduga bahwa masih ada anggota Hall of Souls. Xiaoyan tanpa sadar tertawa dingin saat melihat dua orang ini. Dia telah meremehkan kekuatan Hall of Souls. Ada orang lain yang masuk 10 besar selain Old Gu. Jumlah orang yang memenuhi syarat sebanding dengan Piltower. Hehe, jadi bagaimana jika kamu telah mengirim pesan? 3.000 api pembakaran sedang berjuang dengan sekuat tenaga. 3 kepala besar pasti tidak akan dapat membagi perhatian mereka untuk mempertahankan segel wilayah bintang. Selain itu, kota Pil Suci sangat kacau. Para ahli dari Piltower tidak akan bisa membebaskan diri mereka sendiri. Seorang pria paruh baya dengan wajah teduh tertawa. Sepertinya Hall of Souls telah merencanakan tindakannya dengan cermat hari ini. Xiaoyan menyipitkan matanya. Setelah mendengar kata-kata ini, tampaknya beberapa ahli dari Aula Jiwa telah menimbulkan masalah di dalam kota Pil Suci. Ini akan menunda cukup banyak ahli dari Piltower. 3.000 api pembakaran adalah hal terbaik untuk menahan 3 kepala besar. Untuk mempertahankan penjara wilayah bintang ini, mereka pasti tidak akan bisa bertindak sesuka hati. Jika wilayah bintang rusak dan api pembakaran 3.000 ini dibebaskan,
kota pil suci akan dihancurkan olehnya. Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan? Cao Ying dan Dan Chen dengan lembut bertanya sambil berdiri di belakang Xiaoyan. Pada saat ini, Qiu Ling dan Old Mu Gu terlibat dalam pertempuran sengit. Pilar dukungan utama mereka tampaknya telah menjadi Xiaoyan. Ekspresi Song Qing menjadi sedikit hijau ketika dia melihat ini. Namun, setelah ragu-ragu, dia hanya bisa dengan enggan berdiri di belakang Xiaoyan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kami tidak dapat melakukan intervensi di dua tempat itu. Saat ini kita hanya bisa menonton dan menunggu bala bantuan dari Pil Tower. Ekspresi Xiaoyan sedikit serius saat dia menjawab. Cao Ying dan Dan Chen melebarkan mulut mereka saat mendengar ini. Mereka saling berpandangan dan hanya bisa mengangguk. Dua medan pertempuran di wilayah ini benar-benar tidak memiliki ruang bagi mereka untuk campur tangan. Sementara Xiaoyan berbicara, ruang itu sendiri tiba-tiba beriak. Gelombang demi gelombang dengan kekuatan besar dan perkasa melonjak keluar. Setelah itu, ia berkumpul di 3.000 api pembakaran. Mengikuti pencurahan kekuatan besar dan perkasa ini, simbol garis hitam mulai memancarkan cahaya lagi. Jelas, 3 kepala besar telah campur tangan. Mengaum! Dihadapkan dengan peningkatan kekuatan segel, mata naga api 3000 Burning Flame mengungkapkan warna merah tua. Hari ini adalah kesempatan terbaik untuk melarikan diri dari penangkaran. Meskipun tidak dapat melakukan apapun terhadap 3 kepala besar menara pil, mereka juga tidak dapat membunuhnya. Jika tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri hari ini, ia tidak tahu kapan harus menunggu kesempatan berikutnya muncul. Segel 3 kepala besar selama tahun-tahun ini telah menyebabkannya menderita. Aura destruktif tiba-tiba menyebar keluar dari tubuhnya sementara kemerahan cerah muncul di mata naga dari 3.000 api yang membakar. Sudut mata Xiaoyan tanpa sadar berkedut saat dia merasakan aura destruktif ini. Api teratai pemusnahannya juga memiliki perasaan seperti ini. Tampaknya api 3.000 pembakaran ini sedang bermain-main dengan hidupnya. Mengaum! Raungan rendah dan marah terus bergema di ruang kosong ini. Api ungu hitam di tubuh 3000 Burning Flame tiba-tiba bergoyang. Setelah itu, dengan cepat diaglomerasi di depan tatapan semua orang yang terpana. Dalam sekejap mata, nyala api hitam yang aneh, yang menyebabkan hati seseorang bergetar, tiba-tiba muncul. Akhirnya, nyala api terbelah, berubah menjadi api hitam kecil yang mendarat di tubuh besar 3.000 api yang membara dari segala arah. Ci-ci-ci, api hitam pekat menetes ke tubuh 3000 Burning Flame. Segel hitam mulai runtuh dengan cepat. Namun, taktik ini tampaknya menghabiskan banyak energi karena kilatan di mata naga api 3.000 api pembakaran tampaknya telah menjadi redup. Kamu masih hanya memiliki metode ini setelah bertahun-tahun. Apakah Anda pikir Anda dapat menyegel saya untuk selamanya dengan mereka? Meskipun sangat menguras kekuatan 3.000 api yang membara, ada kegembiraan yang terbentuk di matanya. Ia telah memikirkan segala macam cara untuk memecahkan segel ini yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Tubuh 3.000 api pembakaran terus berjuang. Simbol hitam dengan cepat tersebar. Meskipun energi agung yang menyebar terus-menerus diisi ulang, tampaknya masih jauh dari mampu mengejar tingkat kerusakan. Ini buruk. Itu 3.000 api pembakaran akan membuka segel. Melihat garis hitam yang menipis dari segel pada 3.000 api yang membara, ekspresi Cao Ying, Dan Chen, dan Song Qing menjadi sedikit lebih pucat. Menjadi anggota Pil Tower, mereka jelas menyadari kerusakan seperti apa yang akan terjadi setelah 3000 Burning Flame lolos. Dibandingkan dengan ekspresi pucat dari ketiganya, Xiaoyan tidak mengungkapkan sedikit pun kecemasan di wajahnya. Jika 3.000 api pembakaran benar-benar melarikan diri dari segelnya, kemungkinan dia menaklukkannya akan meningkat. Melakukan hal ini mungkin menimbulkan beberapa risiko, tetapi seperti kata pepatah, seseorang dapat mencari keberuntungan dari bahaya. Saat ini, dia tidak bisa diganggu. Haha. Xuan Kongzi, kali ini giliranmu untuk gagal.
Api 3000 pembakaran itu tiba-tiba mengangkat kepala naganya yang besar tepat ketika mata Xiao Yan berkedip. Tawa seperti guntur bergema di ruang kosong ini. Retakan! Tawa baru saja terdengar ketika tubuh besar dari 3000 api pembakaran berputar dengan keras di ruang kosong. Segera, suara pecah tiba-tiba muncul. Kelompok Cao Ying tanpa sadar gemetar setelah mendengar suara pecah ini. Segel telah gagal.